Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita mulai program pengajian rutin, bukan pengajian, lebih tepatnya kajian yang diadakan oleh P3S, Pusat Pengkajian Pesantren dan Sains, Pondok Pesantren yang dikelola oleh Pondok Pesantren Al-Qadir Cangkringan, Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya dari Al-Qadir, teman-teman semuanya yang menjadi anggota P3S dari berbagai kampus, Bapak dosen, beberapa dosen dari UIN Sunan Kalijaga, beberapa dosen dari kampus-kampus yang lain, juga beberapa teman mahasiswa yang sudah menghubungi saya sebelumnya untuk mengisi salah satu kegiatan rutin dari P3S, yaitu pengajian. Nah, setelah sempat diskusi beberapa kali dengan kawan-kawan dari P3S, akhirnya teman-teman menginginkan untuk membedah buku yang sudah saya terjemahkan, buku terjemahan saya yang sudah diterbitkan oleh Diva Press tentang Ibnu Arabi. Tapi kemudian saya menginginkan agar kita ngajinya ngaji kitab saja, jangan kayak kajian ilmiah sebelumnya yang sering kita temui di kampus-kampus, tapi bagaimana kita mulai melakukan pengajian baca kitab kuning. Ini semacam usaha intelektual untuk mengimbangi apa yang sering kita temukan di meja kampus dengan metode pengajian yang sering dilaksanakan di pondok pesantren. Nah, kitab yang dipilih oleh teman-teman ini sebenarnya cukup berat untuk kajian tasawuf, karena kitab yang kita pilih karya Ibnu Arabi hampir rata-rata itu filsafat ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan kebanyakan kitab-kitab tasawuf yang lain yang sifatnya tasawuf amali, yang menekankan kepada amaliyah daripada penekanan kepada berpikir. Nah, tasawufnya Ibnu Arabi ini, termasuk salah satunya kitab Tajalliyat Ilahiyat ini, juga mengajak umat muslim untuk memahami tentang kebesaran Allah melalui pendekatan nalar filosofis. Artinya ini sesuatu yang menuntut kita merenung lebih dalam dan berpikir lebih kritis lagi. Nah, sebelum dimulai tentang kajian kitab ini, sebagai pengantarnya saya ingin sampaikan bahwa Ibnu Arabi ini bukan hanya nama besar yang sudah kita kenal selama ini, tetapi beliau juga intelektual yang hidup pada zaman kekacauan. Bisa dibilang ketika Ibnu Arabi lahir, perang salib itu sudah berpuluh-puluh tahun. Jadi ketika Ibnu Arabi sudah dewasa, menginjak usia 20 tahun, 30 tahun, perang salib sudah berjalan selama 1 abad. Memahami sejarah di mana beliau lahir dan hidup, ini akan membantu kita kepada upaya memahami Ibnu Arabi secara lebih kontekstual dengan zamannya. Jadi Ibnu Arabi ini
sebelum kita masuk lebih jauh kepada kitabnya, memang hadir sebagai tokoh di panggung akademik di tengah benturan peradaban barat yang diwakili Kristen atau direpresentasikan oleh perang salib, dan peradaban timur yang direpresentasikan oleh pasukan Islam. Nah, pemikiran Ibnu Arabi sebenarnya menginginkan ada perdamaian dunia, perdamaian berbasis keyakinan agama, sehingga pendekatannya dalam karya-karyanya, pendekatan sufistik dan juga pendekatan filosofis, menjadi salah satu alternatif wacana intelektual pada waktu itu. Nah, makanya kemudian dengan memahami latar belakang historis ini, kita bisa sedikit melakukan kontekstualisasi, membayangkan Ibnu Arabi hidup di kalangan kita hari ini itu bisa. Kita hari ini juga hampir tidak jauh berbeda dengan kehidupan sosial politik pada zaman Ibnu Arabi hidup. Yaitu kita, terutama di Indonesia, disuguhi oleh beragam konflik atas nama beragam alasan. Entah itu kepentingan agama, entah itu kepentingan sekte golongan, entah itu kepentingan rebutan kekuasaan dan ekonomi. Bahkan tindakan-tindakan kita mengarah kepada ekstremisme. Itu sudah biasa kita lihat dan kita saksikan sehari-hari. Nah, realitas inilah yang juga terjadi pada saat Ibnu Arabi hidup dan saat beliau mengarang karya-karyanya. Nah, di sini saya melihat Ibnu Arabi itu sangat bisa kita hadirkan bukan hanya sebagai sebuah pemikiran, tapi sebagai sebuah pengalaman. Dan Ibnu Arabi bisa hidup di dalam zaman kita hari ini, bukan hanya secara spiritual tetapi juga secara intelektual. Artinya semangat yang diajarkan oleh Ibnu Arabi melalui ide-idenya ini masih bisa aplikatif. Nah, ini sebagai sebuah pengantar yang mungkin penting untuk kita jadikan pegangan untuk memahami gagasan-gagasan Ibnu Arabi ke depannya. Semoga satu kitab ini bisa kita kaji walaupun tidak banyak. Ngaji bisa 1 baris 2 baris, yang penting rutin istiqomah, insyaallah itu akan memberikan kita barokah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kitab yang saya pilih yaitu kitab At-Tajalliyat Ilahiyat ini berbicara tentang tajalli. Nah, sebelum lebih jauh berbicara tentang definisi tajalli itu sendiri, gambaran umumnya kitab ini ada 109 atau 100 lebih macam tajalli yang dibahas satu persatu oleh Ibnu Arabi secara terperinci. Namun begitu, kita mengetahui bahwa karakter kalimat-kalimat yang ditulis Ibnu Arabi dalam banyak karyanya memang menunjukkan karakter yang unik dan khas. Disebut unik dan khas karena beliau mampu menghadirkan bahasa-bahasa baru untuk mencerminkan gagasan filsafat sufistiknya. Nah, kitab Tajalliyat pun demikian. Ungkapannya padat, singkat, dan penuh makna sehingga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Salah satunya telah dilakukan oleh Ibnu Saudakin. Jadi kitab yang saya pegang ini berjudul Tajalliyat Ilahiyat karya Ibnu Arabi, namun sudah diberi syarah oleh Ibnu Saudakin, murid beliau itu sendiri. Jadi kita untuk membaca kitab syarah Ibnu Saudakin ini akan mudah kata-kata yang dijelaskan oleh
yang disampaikan dan ditulis oleh Ibnu Arabi, karena nanti penjelasannya kata per kata juga yang dilakukan oleh Ibnu Sautakin. Itu gambarannya. Jadi bagi kawan-kawan yang pengen mempelajari tajalliyat ilahiyat secara langsung kepada kitabnya, maka karya syarah Ibnu Sautakin ini akan banyak membantu. Kedua, mari kita langsung mulai untuk pembacaan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhu khutbatit tajalliyat. Alhamdulillahi muhakkimil akli rasikhi fi alimil barazikhi biwisatatil fikri syamihi wa dzikril majdil badih. Nah, ini kalimat langsung dari Ibnu Arabi. Alhamdu, segala puji lillahi bagi Allah, muhakkimil akli. Nah, saya maknai di sini sebagai secara literal dulu. Muhakkimil akli, yang memberikan tahkim kepada akal, ar-rasikhi, yang kritis dan mendalam, fi alamil barazikhi, di dalam dunia barzakh, biwisatatil fikri asyamihi, melalui atau dengan cara pelantara pemikiran asyamihi yang mendalam, wa dzikril majdi, dan mengingat Allah yang maha mulia, al-badhihi. Al-badhihi ini maknanya sama dengan asyamihi, yaitu mendalam, renungan yang reflektif, renungan yang sangat mendalam, reflektif, dan membutuhkan kedalaman. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi ini kalimat Ibnu Arabi. Maksudnya begini, Ibnu Arabi memulai khutbah. Khutbah ini pendahuluan, kalau di dalam buku ilmu itu pendahuluan. Jadi pendahuluan kitab Tajalliyat ini dimulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji lillahi, kepada untuk Allah Subhanahu wa taala, muhakkimil akli, yang memberikan tahkim. Nah, ini penting. Jadi gaya para ulama terdahulu di dalam menulis sebuah karya, bisa kita bayangkan gagasan utamanya melalui cara mereka memuji Allah. Jadi bagaimana para ulama memuji Allah, sifat-sifat Allah apa saja yang disebutkan di dalam tulisannya, di pendahuluan kitabnya, maka gagasan keseluruhan dari kitabnya itu tercermin di sana. Rata-rata begitu. Nanti ketika seorang pembaca yang kritis memahami kata demi kata di sejak paragraf awal, paragraf memuji Allah, maka gagasan selanjutnya itu akan ditemukan intinya di dalam pujian tersebut. Mengapa begitu? Ini karakter yang unik dan bisa kita contoh sebagai pembaca. Karena kita kan diajari di dalam Al-Quran juga sering disebutkan bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Ketika kita memuji Allah, maka Allah akan memberikan, mengabulkan permohonan-permohonan kita. Penerjemahan dari ajaran ini bisa berwujud cara penulisan, teknik penulisan para ulama dalam menulis kitab. Jadi memujinya para musannif kepada Allah itu menunjukkan gagasan apa yang ingin disampaikan pada halaman-halaman berikutnya sepanjang kitab, termasuk Ibnu Arabi di sini. Nah, ketika
Ibnu Arabi bilang segala puji bagi Allah yang memberikan tahkim kepada akal ar-rasyih, maka inti gagasan yang ingin disampaikan di sini adalah peran Allah dalam memberikan tahkim kepada akal yang sangat kritis. Di mana fi alamil barzakhi, di dunia barzakh. Kita perlu jelaskan satu persatu. Pertama begini, saya rasa penting untuk kembali mengingat apa yang pernah saya tulis sebelumnya di status Facebook saya, Riyad Bruyeh, itu nama samaran saja, tentang makna barzakh. Alam barzakh itu bisa dimaknai dengan 3 cara. Pertama, kata Ibnu Saudakin ini, barzakh pertama itu secara literal. Barzakh itu artinya segala sesuatu yang memisahkan 2 hal atau lebih. Jadi batas pemisah antara 2 hal yang berbeda itu disebut barzakh. Misalnya, antara halaman depan rumah sama halaman belakang rumah kan ada batas pemisahnya, yaitu rumah. Maka rumah itu bisa disebut barzakh. Contoh yang lain, antara siang dan malam selalu ada batas pemisahnya. Biasanya itu remang-remang. Kalau pagi itu menjelang subuh, jadi alam tidak terlalu gelap, juga mata masih bisa melihat, memandang karena ada sedikit terang. Tapi tidak betul-betul terang. Tapi juga tidak betul-betul malam, gelap. Batas antara gelap dan siang itu disebut barzakh bisa. Batas antara malam dan malam dan siang itu, batas tengah-tengahnya itu disebut barzakh bisa. Di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa ada 2 lautan yang di tengah-tengahnya ada barzakh, di mana satu lautan tidak bisa melampaui lautan yang lain. Batas satu lautan tidak bisa menembus barzakh itu. Jadi la yabghiyan, kedua-duanya tidak saling melampaui. Nah, bagi Ibnu Arabi, kalimat atau diksi barzakh yang ada di dalam Al-Qur'an ini kemudian dieksplorasi menjadi alam barzakh, disebut sebagai alam barzakh. Nah, alam barzakh ini disebut di dalam pujian kepada Allah karena tema inilah yang akan diangkat di dalam kitab Tajalliyat ini juga. Nah, apa kemudian peristiwa yang akan terjadi dan apa saja yang terjadi di dalam alam barzakh adalah peristiwa-peristiwa yang hanya mampu dipahami dan ditangkap oleh al-aqlur rasikh, yaitu akal yang kritis, yang penuh perenungan mendalam dan reflektif. Jadi perangkat agar manusia bisa memahami alam barzakh, yaitu alatnya adalah akalnya harus mendalam. Nah, saya juga pernah menyampaikan sebelumnya tentang definisi akal yang kritis. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Saudakin, anna rusuhal aqla sabatuhu fi haqi wasatil jam'il ahadi al-kamali al-insani ar-rafi'i anhul maila wal harakata ilal atrafi wa taqayyuda biha bil kulliyati bitajawhurihi an syawa'ibit tajadzubi inda talaqqihi ruha ahadiyatil jam'il ilahiyyi biqadril muhadati. Akal yang kritis, sabatuhu, yaitu mantepnya akal itu, fi haqqi wasatil jam'i, di tengah-tengahnya kesatuan, al-ahadi,
yang tunggal, al-kamali yang sempurna, al-insani yang bersifat manusiawi, al-rafi'i yang bisa menghilangkan anhu dari akal tadi, al-maila kecenderungan, wal harokata dan gerakan, ilal atrofi kepada ujung-ujung yang banyak, wat taqayyud dan terikat biha dengan ujung-ujung yang banyak, bil kuliati sepenuhnya, bita jauhurihi dengan memurnikan diri, ansyawa ibil tajadubi dari buruknya saling pertentangan, saling tarik menarik, inda talakihi ruha ahadiyatil jami'ilahi ketika menemukan ruh atau spirit kemanunggalan dari yang tunggal yang sifatnya ilahiyah, biqadril muhadati sebatas kemampuan menciptakan taswiyah, atau muhada itu taswiyah, persamaan. Jadi akal yang kritis, definisi akal yang kritis itu adalah akal manusia yang bisa mantep berdiri tegak dan kokoh di pusat persatuan, di pusat kesatuan yang sifatnya al-insani juga manusiawi. Akal manusia yang sudah mantap, tidak goyah dan tidak oleng lagi, dan ia bisa menjadi pusat bagi umat manusia. Kalau hubungannya sosial, cara pandangnya sosiologis, ia akan menjadi pusat perhatian dari manusia, pusat panutan dari manusia, kata-katanya diikuti oleh semua manusia, pikirannya bisa diterima oleh manusia, tindakan sosial politiknya diterima oleh manusia, maka dia disebut telah memiliki akal yang rosih, akal yang kritis, akal yang dalam. Nah, karena akal yang dalam itu mampu menjadi pusat dari umat manusia, maka kata Ibnu Saudakin, ar-rafi'i anhul maila, dia bisa mengatasi kecondrongan, wal harokati dan gerak, ilal atrofi kepada penjuru-penjuru yang banyak. Jadi dia sudah terbebas dari tarikan kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok perbedaan-perbedaan kelompok sekte pemikiran, perbedaan mazhab, perbedaan aliran ideologi, perbedaan partai politik, perbedaan ormas. Dia sudah terbebas dari kecenderungan ke sana. Dia menjadi kutub dari keragaman. Dia tidak berpihak kepada sebagian lalu menolak sebagian yang lain. Nah, alam semesta ini kan beragam. Alam semesta ini beragam, isinya macam-macam, watak manusianya macam-macam, pekerjaannya macam-macam, ilmunya macam-macam, profesi dan pikirannya semuanya macam-macam. Tetapi manusia yang memiliki akal yang rosih, dia tidak membela satu kelompok menolak kelompok lain, tetapi dia menjadi panutan semua kelompok tadi itu. Itu kalau cara melihatnya secara sosiologis, pendekatan sosial. Kalau secara filosofis, akal yang rosih itu menjadi pusat dari semua keragaman, kemudian dia tidak cenderung kemana-mana. Dia mampu merangkul segala-galanya. Ini ciri-ciri akal yang rosih. Sehingga akal yang rosih ini, manusia yang memiliki akal yang rosih, dia terbebas pula dari fanatisme. Dia tidak fanatik kepada kelompoknya, kepada partainya, kepada sukunya, kepada rasnya, pada budayanya. Tidak. Dia bisa menampung segalanya. Nanti kalau kita melihat Ibnu Arabi mengatakan hatiku adalah padang yang dimana rusa-rusa mengembara, ya kayak gitu, maka itu sangat mungkin di sini. Ketika Ibnu Arabi merasa jiwanya itu lapang, dia bisa menerima kehadiran berbagai agama. Itu bukan kemudian beliau tidak beragama, tetapi beliau sudah memiliki akal yang rosih karena mampu
menjadi pusat dari segala keragaman. Apakah mungkin, pertanyaannya bagi kita sebagai pelajar sekarang? Kita kembali lagi ke cara Ibnu Arabi memuji Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, muhakkimil akli ar-rasih. Nah, muhakkim inilah yang kemudian kita pahami. Muhakkim itu artinya Allah yang berperan aktif untuk memberikan kemampuan kepada akal yang kritis, yang rosih tadi itu, gambaran-gambaran dan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi akal manusia ini hanya sebatas perangkat saja. Hanya perangkat saja, tapi kemudian Allah yang mengisi perangkat itu. Ibaratnya kendaraan, akal itu adalah kendaraan, Allah yang menyetirnya. Nah, tindakan menghadirkan segala kehendak Allah di dalam akal yang rosih ini, kepada akal yang rosih ini adalah sifat dari Allah sebagai muhakkim. Hakama yuhakimu tahkim fahuwa muhakkim. Hukum, membuat hukum, artinya beliau yang, Allah lah yang mengaktifkan akal untuk sanggup mendapatkan pencerahan, tajalli, dan ilmu langsung, ilmu laduni dan semacamnya. Nah, di mana itu terjadi dan bagaimana itu terjadi? Jawabannya pada kalimat pujian berikutnya, fi alamil barazih, di alam barzah. Nah, prakteknya begini. Ini biar tidak terlalu filosofis, prakteknya bisa kita lihat begini. Kita di Indonesia misalnya sedang diberi anugerah oleh Allah berupa kekayaan budaya, kekayaan kultur. Ada ratusan suku, ada ratusan bahasa. Kalau agama resmi yang diakui negara, lebih dari satu agama. Jadi ada banyak sekali keragaman di tempat kita ini, di negara kita ini. Belum lagi kita ngomongin partai, ormas, sekte dan semacamnya. Belum. Kita yang netral-netral aja dulu. Ragam. Nah, ketika Indonesia, bangsa Indonesia ini memiliki keragaman, maka karakter setiap unsur pembentuk bangsa ini kita dapat terima dulu apa adanya. Satu suku tidak boleh merendahkan suku yang lain. Satu bahasa tidak bisa dianggap bahasa yang lain, tidak dianggap lebih unggul dari bahasa yang lain. Tapi kemudian kita melihat apa yang bisa menyatukan dari keragaman tadi. Itulah yang menjadi dimensi atau yang menjadi perhatian dari akal yang rosih. Jadi akal yang rosih itu masuk ke dimensi barzah. Fi alamil barazih, di alam-alam barzah. Jadi barzah itu tidak hanya satu, tapi itu sangat banyak. Itu yang menjadi wilayah kerja dari akal yang rosih itu tadi. Makanya akal yang rosih ini ditandai dengan kemampuannya untuk menyatukan elemen. Jadi kita dalam sejarah diperkenalkan dengan Sumpah Pemuda misalnya. Kita bersumpah untuk berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini lahir dari alam barzah. Artinya alam barzah, dia itu tidak berangkat dari satu bahasa lokal tertentu, tapi dia itu gabungan dari banyak bahasa lokal, bahasa Melayu, dan masih campuran-campuran bahasa yang lain masuk. Kemudian muncullah karya baru yang disebut dengan bahasa Indonesia, bahasa persatuan. Sebelum diputuskan bahasa Indonesia ini,
Bahasa Indonesia ini belum ada, yang ada adalah bahasa lokal kita masing-masing. Nah, karena bahasa Indonesia ini berada di alam barzah di antara bahasa-bahasa lokal yang ada, maka sifatnya dinamis. Apalagi kita hari ini coba lihat bahasa Indonesia kita. Apakah murni sepenuhnya bahasa dari dalam? Tidak, banyak sekali bahasa serapan. Mengapa? Karena bahasa Indonesia ini memang bahasa yang lahir dari alam barzah tadi itu untuk menyatukan berbagai bahasa lokal, berbagai bahasa yang dipahami oleh masing-masing suku yang ratusan itu jumlahnya, sehingga dia bisa masuk terseret ke dalam alam barzah menggunakan bahasa Indonesia. Ini dalam konteks nasional kita. Belum lagi dalam konteks hubungan internasional. Bahasa Indonesia banyak menyerap, entah itu dari bahasa Inggris, bahasa Arab, dan semacamnya. Banyak sekali itu yang terjadi. Apalagi bahasa ilmiah kita. Banyak sekali itu adopsi-adopsi perkembangan bahasa kita. Nah, karena apa? Karena bahasa ini lahir dari ruang barzah tadi. Nah, maka dari itulah kita sangat bisa bagi saya untuk menyebut para pencetus Sumpah Pemuda itu sebagai para pemuda leluhur kita, nenek moyang kita yang memiliki aklur rosih, akal yang dalam, akal yang sangat mendalam dan kritis tadi itu. Karena apa? Karena berhasil masuk ke dimensi barzah, kemudian menciptakan karya baru yang mampu menyatukan keragaman. Nah, itu di dalam kasus abad kontemporer. Belum lagi seperti zaman dulu di era Majapahit, di era kerajaan, ketika Gajah Mada melihat pentingnya tentang persatuan agar semua pulau-pulau bersatu, dan ini kemudian diadopsi menjadi kitab Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Gagasan NKRI Negara Kesatuan ini adalah produk baru dari pemikiran yang mendalam. Jadi orang-orang yang menggagas persatuan dan kesatuan ini bukan orang sembarangan. Karena hanya orang yang memiliki akal mendalam, dia mampu menyatukan keragaman tanpa menghabisi, mengeliminir perbedaan itu sendiri. Jadi perbedaan tetap dipertahankan, tetapi kita masuk ke ruang barzah. Lalu kita menciptakan gagasan yang bisa menyatukan. Itulah karya dari akal ar-rosih, akal yang dalam. Nah, itu semua keberhasilan akal ini untuk masuk ke alam barzah dan mendapatkan anugerah pengetahuan baru yang akan unlimited menurut saya, itu bagian dari kerja Allah. Ketika Allah bekerja semacam itu, maka Allah disebut muhakim. Nah, ini sifat Allah muhakim, yaitu ketika Allah memanfaatkan akal rosih manusia itu memasuki alam barzah, kemudian menciptakan karya baru yang menyatukan berbagai elemen dan unsur yang berbeda-beda. Nah, itu. Makanya kemudian pada kalimat berikutnya Ibnu Arabi itu mempertegas lagi dengan kalimat biwisatotil fikri syamih, melalui pelantara pemikiran yang mendalam. Jadi akal ini harus digunakan untuk al-fikr, untuk berfikir. Akal yang rosi, akal yang kritis tadi itu harus bisa kita manfaatkan menghasilkan pemikiran yang mendalam. Ibaratnya akal ar-rosi itu kayak pisau yang tajam. Tapi jika tidak digunakan, maka ia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kayak gitu. Tapi ketika kita gunakan, maka dia akan bermanfaat. Sama seperti akal yang rosi, ketika digunakan untuk berpikir, maka akan melahirkan karya yang baru tadi. Karya yang betul-betul menyatukan beragam perbedaan dan berpusat kepada dirinya. Nah, jadi ini cara pertama. Bagaimana manusia itu bisa
memasuki alam barzakh yang tadi itu. Bukan alam barzakh secara fikih. Kalau kemudian alam barzakh dipahami sebagai kehidupan sesudah mati hingga alam mahsyar, maka tidak masuk dalam konteks alam barzakh dalam pengertian ilmu sufi ini. Alam barzakh yang dimaksud di sini itu secara literal adalah al-hajiz ma baina syai'aini, yang memisahkan dari dua ruang pemisah, dimensi pemisah dari dua perkara yang berbeda. Dan secara sufi, al-alam al-mashhud baina alamil ma'anil mujarradah wal ajsad al-maddiyah. Alam yang bisa kita saksikan, dimensi empiris yang bisa kita lihat, yang memisahkan antara alamul ma'ani, dunia makna-makna, wal ajsad al-maddiyah, dan jasad-jasad material, benda-benda materi. Ini pengertian alam barzakh. Antara materi dan makna, antara ide dan materi, bagi orang sufi, di antara keduanya ada alam barzakh. Ada alam barzakh. Oke, ini pengertian secara filosofisnya. Contohnya begini. Alam materi. Kita lihat Indonesia memiliki berapa pulau? Ada Sumatera yang besar, kita sebut yang besar-besar dulu. Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua. Nah, ini al-ajsad al-maddiyah. Al-ajsad maddiyah artinya benda-benda materi, real, konkretnya, bahannya ada. Nah, kemudian kita memiliki alamul ma'ani, makna-makna. Di sana kita artikan bahwa Pulau Jawa dihuni oleh orang Jawa, Pulau Kalimantan dihuni oleh orang Kalimantan, Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua dihuni oleh mereka. Lalu kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata 5 pulau ini memiliki makna yang berbeda, memiliki abstraksi pemikiran filosofis yang berbeda, nilai-nilai lokal yang berbeda. Nah, ketika kita sudah bisa memilah antara makna dan benda material, maka di antara keduanya di sana tercipta alam barzakh. Alam barzakh ini adalah al-alam al-mashhud, yaitu alam yang bisa disaksikan. Tetapi bagi siapa bisa disaksikan? Bagi orang yang sudah memiliki al-aqlur rasyih, akal yang sudah mendalam tadi. Sehingga nanti orang yang memiliki akal ar-rasyih ini akan berpikir bagaimana orang Jawa tetap Jawa, orang Sumatera tetap Sumatera sebagai Sumatera, orang Kalimantan tetap sebagai Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali terus ke timur tetap seperti mereka, tetapi kemudian mereka memiliki kesamaan. Nah, kesamaan ini tidak ada kalau tidak diciptakan oleh aklur rasyih melalui al-fikri asyami, pemikiran yang dalam. Jadi memang kita punya akal itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tujuannya apa? Agar kita bisa mempertahankan apa yang sudah given, apa yang sudah alamiah, apa yang sudah berjalan apa adanya ditakdirkan oleh Allah. Tapi kemudian dengan memanfaatkan akal tadi sehingga lahir pemikiran-pemikiran, kita menemukan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang bisa menyatukan segalanya. Nah, ini cara pertama. Cara yang kedua, agar kita bisa memaksimalkan akal kita dan kita mendapatkan tahkim dari Allah di alam barzakh. Cara kedua adalah wa dzikril majdil badih, dan mengingat yang mendalam kepada al-majdu, Tuhan yang maha mulia. Nah, ingat,
Al-Majdu, Al-Majid itu sifat daripada Allah, dan sifat Allah itu banyak, namun Ibnu Arabi di sini memilih kata Al-Majdu karena itu yang ingin disampaikan gagasannya, yang sesuai dengan spirit kalimat sebelumnya. Jadi ada dua cara, pertama dengan berfikir, kedua dengan berzikir. Fikir-zikir ini adalah cara-cara yang bisa manusia lakukan untuk memaksimalkan akalnya. Nah, makanya nanti manusia itu terbelah menjadi 3 kelompok. Ada manusia yang cuma bisa berpikir, tapi dia jarang berzikir. Ada manusia yang banyak berzikir, tapi sedikit berpikir. Nah, kelompok ketiga, manusia ini mampu memaksimalkan fikir dan zikirnya. Kita tidak bicara kelompok keempat yang tidak sama sekali itu, atau minimal mereka sudah berpikir dan berzikir dalam kualitas yang rendah. Sama-sama rendah, fikirnya ya rendah, zikirnya ya rendah. Tetapi fikir dan zikir ini menurut Ibnu Arabi adalah 2 cara yang bisa ditempuh oleh manusia untuk memaksimalkan akalnya. Ketika akal ini sudah maksimal melalui fikir dan zikir, dia akan masuk ke alam barzah untuk mendapatkan tahkim dari Allah. Sebenarnya ini metode ilmiah. Kita sebagai mahasiswa atau sebagai dosen atau kita sebut sebagai sivitas akademik sudah terbiasa. Kita hanya tidak punya pengetahuan dari bangku akademik. Kemudian kita berangkat ke lapangan, mencari data, menyeleksi data, menganalisa data, kemudian menarik kesimpulan, barulah kita dapat ilmu pengetahuan. Gitu. Yang kedua, ada orang juga banyak berzikir, kemudian dapat ilmu yang kita sebut sebagai ilmu laduni. Nah, maka dari sinilah kemudian kalimat Ibnu Arabi ini sebenarnya adalah metodologi dari penulisan kitabnya itu sendiri. Nah, bukan hanya ilmiah tapi juga intuitif. Bukan hanya intuitif tapi juga ilmiah. Bukan hanya dengan zikir kita bisa mendapatkan inspirasi pengetahuan baru dari Allah, tapi juga dengan fikir. Bukan hanya dengan fikir tetapi juga dengan zikir. Dua-duanya dimaksimalkan. Jadi tidak bisa kebenaran itu hanya dimiliki oleh orang yang memaksimalkan otaknya, akalnya untuk berpikir. Tidak bisa. Karena ilmu pengetahuan dan kebenaran itu juga bisa didapatkan oleh orang yang memaksimalkan akalnya untuk berzikir. Nah, jadi kesombongan intelektual itu juga tidak bisa diklaim oleh mereka yang hanya mengagung-agungkan dan mendewa-dewakan pendekatan ilmiah atau pendekatan al-fikr saja, al-fikr asy-syamih. Al-fikr asy-syamih kalau kita artikan dalam pengertian dunia akademik bisa disebut sebagai berpikir radikal. Nah, al-fikr asy-syamih adalah pemikiran radikal. Pemikiran yang radik artinya pemikiran yang begitu mendalam, detail. Pemikiran yang radikal ini sudah biasa dijalani oleh para akademisi di kampus. Tapi pencapaian dunia sivitas akademika di kampus ini tidak lantas lebih unggul dari kiai-kiai kampung, dari orang-orang yang secara penampilan ya tidak layak disebut akademik, bahkan hanya sehariannya nongkrong di sawah, bertani. Tapi setiap detak nafasnya adalah zikir kepada Allah.
Sehingga Allah kemudian menjalankan menunjukkan dirinya sebagai muhakim kepada orang yang banyak berzikir itu, yang banyak berzikir risawa, sehingga akal orang yang berzikir tadi juga mendapatkan berbagai inspirasi dari Allah. Nah, artinya kalau kita mendefinisikan ilmu itu sebagai perkara yang penting karena bisa membuat kita yang berilmu ini, yang merasa punya ilmu ini, sadar kepada sadar kepada dunia, maka cara mendapatkan ilmu itu juga beragam sekali. Kalau menurut Ibnu Arabi, melalui al-fikr dan dzikir sebagaimana disebutkan di kalimat pendahuluan ini. Oke, saya simpulkan sebelum ini ditutup. Ini sudah hampir 1 jam. Sebagai pendahuluan saya rasa ini cukup sebagai pengantar untuk menunjukkan betapa Ibnu Arabi ingin berbicara tentang akal yang maksimal, akal manusia yang maksimal, akal bahasa kita sebut sebagai al-aqlur rasyih, itu bisa kita dapatkan dengan 2 cara, yaitu al-fikr asyamih, yaitu pemikiran radikal, dan wa dzikril majdil badih, dan mengingat Allah yang rutin, istiqomah, yang mendalam. Jadi dengan fikir dan dzikir, akal manusia itu akan optimal menjadi aqlur rasyih. Akal yang rasyih ini, ketika manusia seseorang sudah memiliki akal yang rasyih, zikirnya mantap, fikirnya mendalam, zikir dan fikirnya sama-sama berjalan, itulah momentum awal dia melangkah pada tahapan berikutnya, yaitu memasuki alamul barazih, alam barzah. Jadi gitu. Akal dulu dimatangkan dengan zikir dan fikir, baru setelah itu akal ini dengan sendirinya bergerak masuk ke dimensi lain yang kita sebut sebagai alam barzah. Di alam barzah inilah kemudian akal yang sudah maksimal dengan fikir-zikirnya menunggu Allah. Menunggu Allah bagaimana? Menunggu Allah sebagai muhakim. Nah, muhakim inilah yang membuat kita memahami Allah sebagai pencipta di alam, pencipta beragam ciptaan di alam barzah. Alam barzah sekali lagi bukan alam barzah dari kematian di alam kubur sampai hari kiamat, tapi alam barzah, alam yang bisa kita saksikan di antara dunia ideal dan dunia material. Baina alamil ma'ani, di antara alam makna-makna, wal ajsad al madiyah, dan alam materi. Jadi antara yang material dan yang ideal, di tengah-tengahnya ada alam barzah. Antara idealisme dan materialisme, di tengah-tengahnya ada alam barzah. Nah, alam barzah ini akan dimasuki oleh akal yang mendalam tadi, berkat fikir dan dzikir tadi, untuk kemudian menunggu Allah memberikan tahkim. Nah, sampai di sini dulu kesimpulan dari 1 kalimat ini. Semoga pada pertemuan berikutnya dapat dilanjutkan sifat-sifat Allah yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Arabi di dalam khutbah tajalliyat, khutbah atau pendahuluan kitab tajallinya. Nah, insya Allah dengan memahami cara Ibnu Arabi memberikan pengantar kalimat demi kalimat, kemudian diterangkan lebih terperinci lagi oleh Ibnu Saudakin, maka 100 lebih macam tajalliyat Allah ini akan dipahami dengan baik dan benar, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tetapi kita tetap hanya bisa berusaha dan berdoa, keputusan akhirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berzikir, memohon dan berdoa kepada Allah, dan memaksimalkan berfikirnya. Kita belajar, membaca, merenung, berdiskusi, meneliti dan semacamnya.
Tapi hasil akhir itu tergantung dari Allah. Tidak mungkin kita sama membaca buku yang sama, tapi anugerah pemahaman dari Allah itu berbeda. Mungkin usaha kita sama, bisnis kita sama, profesi kita sama, sama-sama petani, sama-sama pedagang, sama-sama guru, sama-sama dosen, sama-sama pejabat, namun rezeki yang diberikan oleh Allah itu berbeda. Jadi fikir dan zikir sudah kita maksimalkan, tetapi tahkim dari Allah itu yang berbeda. Nanti Allah yang menentukan. Nah, Allah yang menentukan itu, maka Allah disebut sebagai muhakim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan cara Ibnu Arabi memuji Allah lebih dalam lagi dengan istilah-istilah yang lebih unik lagi, misalnya mu'akilil a'ras, mahallu judil anfas, mansya'ul qiyas, wa hadratul iltibas, dan banyak istilah lagi yang akan kita kupas satu persatu, kata per kata demi kalimat, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Semoga kita diberi kesehatan, sehat, amanul afiat, serta selamat dari masa pandemi ini. Kita tetap berada di rumah kita masing-masing, kita maksimalkan online kita, baca buku lebih banyak, belajar daripada kita menyanyiakan waktu untuk hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi kepentingan dunia akhirat kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.